Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ibnu Aqil. Kita telah masuk kepada bab baru, yaitu al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, yaitu kalam dan apa-apa yang kalam tadi itu tersusun minhu dari ma. Jadi hampir seluruh kitab-kitab nahwu sebelum pengarangnya itu masuk untuk membahas tentang pembahasan inti nahwu, mereka ini biasa mengawali kitab-kitab mereka dengan membahas bab kalam. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab ini tidak mungkin bisa terlepas daripada kalam. Nah, apa itu kalam? Nah, di sini Ibnu Malik menjelaskan. Kata beliau, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalamuna, kalam menurut kami, yaitu para ahli nahwu, itu adalah lafzun mufidun. Itu adalah lafal mufidun yang bisa memberikan faedah. Kastaqim, seperti lafal istaqim. Jadi kalam menurut ahli nahwu itu adalah lafal atau ucapan yang bisa memberikan faedah. Jadi yang dimaksud dengan kalam itu adalah lafal atau ucapan yang bisa memberikan faedah. Nah, yang dimaksud dengan mufid, memberikan faedah, itu adalah perkataan tersebut, ketika perkataan tersebut atau lafal tersebut itu diucapkan, orang yang mendengar lafal tersebut itu bisa memahami dengan baik tanpa butuh penjelasan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan lafzun mufidun, lafal yang memberikan faedah. Nah, yang dimaksud dengan lafal itu adalah al-murad bil lafzi, itu adalah asy' huwa nutqu bilisan, yaitu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Jadi yang dimaksud dengan lafal itu adalah huwa nutqu bil lisan, yaitu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Sehingga walaupun bahasa isyarah itu bisa dipahami, tetapi karena isyarah itu tidak diucapkan dengan lisan, maka isyarah itu bukanlah kalam menurut ahli nahwu. Nah, di sini beliau mencontohkan lafzun mufidun itu contohnya adalah kastaqim, seperti lafal istaqim. Istaqim ini maknanya adalah istiqomahlah kamu. Nah, kata istaqim ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il amar, istaqim, dan fa'ilnya adalah anta. Nah, kata istaqim ini adalah kalam. Kenapa? Karena diucapkan dengan lisan, kemudian kata istaqim ini adalah lafal yang sudah bisa memberikan pemahaman dengan baik. Nah, kalau di dalam kitab Jurumiyah itu ada tambahannya, yaitu bil wad'i, yaitu kalamun itu adalah lafzun mufidun, itu ada tambahannya di situ di dalam kitab Jurumiyah bil wad'i. Nah, yang dimaksud dengan bil wad'i itu ada dua. Yang pertama, makna bil wad'i itu adalah lafal tadi diucapkan dengan kesadaran, dengan sengaja. Artinya orang yang mengigau itu bukan termasuk kalam.
ucapannya orang yang ngigau itu walaupun bisa dipahami, itu bukan termasuk kalam. Kenapa? Karena ucapan orang ngigau tadi itu tidak diucapkan dengan sengaja. Jadi harus bil wat'i, yaitu lafal tadi harus diucapkan dengan sengaja, dengan kesadaran. Kemudian makna bil wat'i yang kedua adalah bil lughatil arabiyyah. Lafal tersebut itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Sehingga ucapan yang diucapkan dengan selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan yang lainnya itu bukanlah termasuk kalam menurut ahli nahwu. Kenapa? Karena pembahasan nahwu itu berkaitan dengan harokat akhir kalimat. Sedangkan lafal-lafal atau ucapan-ucapan atau bahasa-bahasa yang lainnya selain bahasa Arab itu tidak ada harokat akhirannya. Jadi kesimpulannya, khulasatul kalam, kesimpulannya adalah kalam menurut ahli nahwu itu adalah lafal atau ucapan yang bisa memberikan faedah. Contohnya istaqim. Kemudian wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalimu. Jadi ismun di sini jabatan kalimatnya adalah sebagai khobar muqaddam. Kemudian al-kalimu itu menjadi mubtada muakhar. Sehingga asalnya adalah al-kalimu, adapun kalim itu adalah ismun, isim, fi'lun, fi'il, thumma harfun, kemudian harfun. Jadi kalim itu tersusun dari tiga ini, yaitu dari ismun, isim, kemudian fi'lun, fi'il, kemudian harfun. Atau minimal kalim itu tersusun dari dua, yaitu isim dengan isim atau isim dengan fi'il. Nah, jadi di sini beliau ingin mengenalkan kepada kita bahwasannya kalim ini tersusun dari tiga kata ini, yaitu isim, fi'il, huruf. Kemudian bait selanjutnya wawahiduhu kalimatun. Wawahiduhu kalimatun, adapun mufradnya kalim, mufradnya kata kalim itu adalah kalimatun. Jadi mufradnya kata kalim itu adalah kalimatun. Kemudian wal qaul amma, adapun qaul itu adalah amma, itu mencakup kepada semuanya, baik mencakup kepada kalim atau mencakup kepada kalam atau mencakup kepada kalimat. Jadi kalim itu juga termasuk qaul, kalam itu juga termasuk qaul, kalimat itu juga termasuk qaul. Kemudian wakil matun biha kalamun qad yu'am. Nah, jadi kalimat kalau melihat daripada bait ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama kalimatun, yang kedua bisa dibaca juga dengan cara wakil matun. Jadi bisa dibaca kalimatun bisa, kemudian kalimat ini juga bisa dibaca dengan kilmatun. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Wakil matun adapun kalimat, biha dengan kalimat, kalamun itu kalam, qad yu'am terkadang dimaksudkan apa kalamun kalam. Jadi terkadang kalam itu dimaksudkan dengan kalimat. Jadi terkadang kalam itu dimaksudkan dengan kalimat. Contohnya kalam la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah ini adalah kalam. Kenapa? Karena
tiada Tuhan kecuali Allah, ini sudah bisa dipahami maknanya dengan baik. Tetapi kalam la ilaha illallah ini terkadang yang dimaksud bukan kalimatnya, bukan la ilallahnya, tetapi yang dimaksud adalah kalimatnya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi intinya terkadang kalam itu yang dimaksud itu adalah kalimat. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.